Kalau memang ini pembelaan dari Bruno Casemiro, mestinya Khairul itu kasih tahu karena awas Bruno gitu Iya kan. bener Karena kan teriak. ini bolanya jalannya pelan. Iya bener. Tapi ya itu haknya Bruno lah, dia mau buat alibi seperti itu kan haknya dia karena Betul. Halo Scholar, jumpa lagi dalam konten lirik Sepak Bola Indonesia. Masih bersama gua Rasatna dan kali ini gua kembali bersama Bang Yusuf Kurnia atau Bung UK. Ayo Bang. halo gimana Is? Kali ini kita disodori lagi sebuah komedi sih kalau gue bilang dalam tanda kutip di sepak bola Indonesia Liga 3 terutama, yang paling menjadi perbincangan adalah terkait dengan pemain naturalisasi Bruno Casemiro yang dianggap sengaja memberikan gol kepada Serpong City. Bruno Casemiro ini adalah pemain PS Siak di laga terakhir kemarin pada tanggal 13 Maret gitu. Kebetulan PS Siak kalah telak 1-4. Salah satu golnya disinyalir adalah ya disengaja dikasih gitu. Ini aksi jalan kaki nih. Kita lihat videonya dulu ya, Bang. Kita lihat videonya, kita coba analisis sedikit deh. Kenapa akhirnya banyak sekali dan jadi viral nih aksi dari Bruno Casemiro ini. Ini dia nih, ada pemain dari PS Siak mau lakuin tendangan bebas depan, tiba-tiba nah Bruno Casemiro kok ngelosin aja gitu loh. Nggak jelas gitu loh. Harusnya tuh kalaupun itu udah ditendang dia harusnya langsung putar arah tuh. Orang dia ngelihat kok. Terus dia sempat nih berbicara tuh sama si pemain yang lagi lari ngejar. Ini agak-agak aneh. Nah, tapi setelah ini coba kita lihat klarifikasi dari Bruno Casemiro. Di sini, nih dia ada kata-kata, ini penjelasan sungguhnya pada saat kami dapat free kick, teman saya Herul Fikri, saya minta kasih bola ke depan. Ke Fahri ada temannya. Saya teriak-teriak dia tidak kasih bola ke Fahri dan saat saya berbalik badan mau bicara ke bangku cadangan, apa urusannya dia bicara ke bangku cadangan gitu. Tiba-tiba dia mau passing ke saya. Saya kaget kenapa dia passing saya dan dia langsung kejar bola itu gitu. Nah, dianya kok nggak ngejar gitu. Iya. Kaget. Biasanya kan kalau pemain profesional lah Bang ya, bodoh-bodohan ya. Kalau gitu kan pasti langsung respon lah ya. Enggak, Ngejar bola paling itu. enggak kalau memang ini pembelaan dari Bruno Casemiro, mestinya Khairul itu kasih tahu karena awas Bruno gitu kan. Iya, Karena bener, kan teriak. ini bolanya jalannya pelan. Iya benar. Tapi ya itu haknya Bruno lah, dia mau buat alibi seperti itu kan haknya dia karena betul. kita lihat kan dari gesturnya ya. Iya, Gesturnya kan benar. seperti dia melengos gitu ya. Dalam situasi itu kan ada rentang waktu si Khairul ini kasih tahu Bruno mestinya kan. Iya, Kalau benar. Brunonya aware gitu dia langsung balik badan kan Iya, untuk benar, kemudian mengejar. Tapi yang terjadi dia malah jalan. Itu yang jadi big questionnya. Benar. Tapi ya ini terus terang memang menjadi sangat kontroversial gitu karena kelihatan sekali seolah-olah tidak ada keinginan untuk mengcover. Saya tadi kalau gue pikir awalnya jangan-jangan belum digaji nih. Jadi, Iya. jadi Brunonya ngambek. Itu kan pikiran Orang orang ya, ya, karena orang. zaman kayak Iya kan? zaman dulu kayak gitu ya. Iya kan, kalau ya itu berbagai asumsi bisa saja muncul saat itu. Benar. Jangan-jangan nih dia marah atau dia lagi kesel. Pokoknya hal-hal yang di luar dari teknis lah. Sehingga akhirnya dia bersikap seperti itu. Oke, Tapi bentuk ternyata protes ya. dia membuat klarifikasi seperti ini kan, yang Iya. tentu juga jadi bahan pertanyaan orang. Masa sih gitu kan? Iya, Masa sih? benar. Apalagi terus si Khairul juga kasih klarifikasi juga. Iya, betul. Nah, ini kita baca nih. Dijaga oleh lawan terus Bruno teriak lagi ke saya sampai 3 kali. Jadi memang diakuin nih sama si Khairul ini. Diakuin kalau dia memang diminta sama Bruno untuk ngoper ke passing ke depan. depan. Iya, teriak untuk passing ke bek kanan lah. Karena kami tertinggal 1-0 jadi dia menginstruksikan untuk main ke depan gitu. Jangan main bola lagi ke belakang karena kita ketinggalan gitu. Tapi saya lihat pemain yang di depan saya sudah dijaga semua nih. Dia ngerasa wah udah ketutup nih ruang. Jadi dia passing aja ke Bruno yang free di belakang. Dengan santainya dia membiarkan bola itu seolah-olah dia nggak lihat. Dengan reaksi Bruno yang biarkan bola lewat gitu aja, saya langsung bereaksi mengejar bola yang saya passing itu. Nih, ini ada sikap yang inilah mau tanggung jawab nih dari si Khairul ini. Saat lari lewat depan Bruno, dia ngomong-ngomong. Berarti tadi kan kita lihat juga sih emang ada gestur kalau si Bruno itu neriakin ada berbicara lah pada saat si ini lari nih. Seolah-olah saya yang salah. Intinya menurut saya kejadian itu dia marah atau merajuk karena saya nggak dengerin instruksi dia. Emang kebetulan kapten tim sih. Jadi merajuk itu dalam arti ngambek Ngambek karena dia nggak dengerin. Iya. Terus dia bodo amat gitu. Itu kan sikap yang nggak sportif, Nggak sportif juga ya. dan nggak profesional Nggak sih. profesional. Nggak betul. profesional. Harusnya dia harus nafikan itu ya sebagai pemain belakang dan dia pemain profesional dia harus bertanggung jawab untuk cover. Benar. Karena ini kan memantik huru-hara
yang berikutnya ya. Karena sebelum-sebelumnya kan udah banyak kontroversi di Liga 3. Sampai Wolfgang Pikal asisten pelatih timnas kan juga ikut berkomentar di Instagramnya. Dia marah kan, wah ini benar-benar marah, kecewa gitu, harus diselidiki dan seterusnya. Ini yang kita prihatin lah, sayangkan karena kasus Farmel FC kemarin belum tuntas, belum selesai, kegaduhannya muncul lagi yang baru ini gitu. Itu semakin menjadikan stigma negatif tentang Liga 3. Gue nggak tahu gimana lagi caranya untuk menyelamatkan image Liga 3 ya. Udah sulit menurut gue ya. Harus ada perubahan yang drastis dari federasi. Bagaimana di musim depan praktek-praktek seperti ini nggak terjadi lagi. Apakah ubah formatnya ataukah disiarin langsung oleh TV nasional? Ini kan streaming ya. Iya, streaming. Ya intinya pokoknya harus ada perlakuan khusus untuk Liga 3. Walaupun memang di Liga 2 dan Liga 1 juga tetap harus jadi perhatian. Tapi ini yang paling parah nih di Liga 3. Benar-benar Liga 3 nih. Nah, jadi muncul isu lagi gitu. Kalau Pesyak ini sengaja memberikan kemenangan karena kalau gue nggak salah dengar si Serpong sini ini kan butuh kemenangan 3 gol. Iya. Nah, saat yang bersamaan kan dia bersaing dengan Karo United nih. Itu juga berharap Karo United kalah dari Persikap. Tapi ternyata Karo United menang. Jadi kemenangan dari Serpong City ini nggak berarti gitu loh. Walaupun menang 4-1 benar selisih 3. Terus selisih 3 gitu. Nah, ini sebenarnya jadi semacam jadi orang kan jadi prasangkanya jadi banyak yang buruk nih. Jadi liar nih asumsinya. Pesyak sendiri memang sudah tidak punya peluang. Pesyak sudah tidak punya peluang. Jadi ya sudah kita tahu lah 8 tim yang lolos ke Liga 2 adalah PSDS Deli Serdang, terus Delta Sidoarjo balik lagi. Karo United nih akhirnya ada di Liga 2. Kayaknya baru ya Bang? Baru dengar saja. Baru dengarnya. Terus Persikap Bandung akhirnya balik lagi ke Liga 2 gitu. Terus ada Putra Delta Sidoarjo. Kalau nggak salah bukan Detras. Jadi ini dulu kalau nggak salah sebelumnya namanya Putra Jombang. Akhirnya jadi Putra Delta Sidoarjo. Terus Persipapati ini juga salah satu tim tradisional juga yang akhirnya mencoba bangkit lagi. Terus ada Mataram Utama, tim baru juga, baru 9 bulan. Terus ada Gresik United yang sempat bermasalah, sempat dipermasalahkan keikutsertaan Liga 3 karena masih ada tunggakan gaji. Betul. Sebenarnya. Nah, tapi ini sekarang mereka berhasil melenggang ke Liga 2 gitu. Nah, namun dari 8 tim itu sudah pasti 4 tim teratas sudah pasti semifinal lah. Main di semifinal Karo, Putra Delta Sidoarjo, terus Mataram Utama sama PSDS Deli Serdang. Iya, gitu. Itu artinya ada satu tim debutan ya boleh dibilang ya. Betul. Mataram Utama tuh lama sekali. Itu tim lama Galatama itu Mataram Utama dulu tuh. Oh iya Bang, tim lama Galatama tapi dihidupin lagi. Iya. Karena yang gue tahu itu, makanya ini menarik ya melihat bagaimana pergumulan untuk masuk ke level berikutnya ya. Ke Liga 2 ini menarik ya. Karena tim-tim yang kayak Karo itu kan yang nama-nama yang enggak familiar ya. Benar. Kalau Putra Delta Sidoarjo mungkin itu boleh dibilang dalam tanda petik reinkarnasinya Deltras kan kira-kira gitu. Walaupun ada Deltras juga sebenarnya. Ada Deltras juga ya. Deltras Sidoarjo gitu. Oke. Jadi ini termasuk tim baru juga. Iya, tim baru. Jadi menariknya memang karena memang pertarungannya sejak awal ini sangat keras, perjalanannya sangat berliku, banyak dramanya, banyak kontroversinya sehingga unpredictable. Karena yang muncul itu kita sama sekali nggak duga kok tim-tim seperti ini gitu kan kira-kira. Iya benar. Walaupun ada Persikap juga tim tradisional juga yang akhirnya balik lagi ya. Kita senang juga sih ada tim-tim kayak gitu lagi balik lagi, mudah-mudahan menambah kualitas dan persaingan di Liga 2. Iya. Nah, kalau menurut Bang ini di usut komdis karena PSSI sudah komentar ya balik lagi ke Bruno ya. PSSI sudah komentar bakal usutnya bakal kena sanksi seperti apa nih? Harus dipanggil dulu pastinya kan dalam koridor hukum komite disiplin kalau ada kontroversi seperti ini apalagi menyangkut ke pemain official pasti dipanggil dulu, diinterogasi dulu, saksi-saksinya juga dipanggil termasuk dari wasit pengawas pertandingan. Kalau memang terbukti ini adalah kesengajaan ya pasti itu berat sanksinya, itu bisa seumur hidup itu. Iya ya. Iya, karena itu tindakan yang sangat tidak sportif dan mencederai fair play, sangat berat gitu loh. Iya. Tapi kalau lihat dari penjelasannya Bruno, dia bisa beralibi juga karena dia marah sama rekan timnya. Jadi lebih ke ngambeknya, ngerajuknya, bukan sengaja untuk melepas pertandingan. Oke. Nah, kan debatable-nya di situ kan. Bener. Bukan karena dia dibayar sama tim lain gitu lah ya. Kan kira-kira begitu skenarionya kan. Ntar kita lihat aja hasil temuannya seperti apa gitu. Ya, ini menarik nih karena gila nggak ada berhentinya. Ini Liga 3 sama kontroversi Bang. Bang, kalau misalnya ngelihat dengan situasi kayak gini ya, image Liga 3 ini kan udah buruk banget. Iya.
apa dari dulu pun seperti itulah sebenarnya harusnya Liga 3 ini sebagai pembinaan pemain-pemain amatir yang nantinya menjadi pemain masa depan Indonesia. Profesional juga, betul. Nah, rata-rata kan harusnya pemain muda nih. Nah, tapi pemain muda dicekoki yang kayak gini gimana nih, Bang? Nasib sepak bola kita. Jadi kalau merefer pada format Liga 3 zaman dulu ya, zaman BLAI ya. Itu mestinya Liga 3 itu dibatasin umur, dibatasin betul. Umur, misalnya 2-3 ke bawah. Jangan lagi pakai plus-plus pemain senior, pemain senior udah main di fan football aja lah gitu. Kalau yang udah nggak bisa bersaing, biar main di amatir aja gitu. Ya, maksudnya amatir yang tidak ada prospeknya buat ke profesional. Jadi biarkan kesempatan kepada pemain-pemain under 23 untuk bisa dapat jam terbang, jam bermain yang menjanjikan buat mereka naik level. Gue pikir itu harus dibalikin lagi sih. Jadi ada kesempatan untuk pemain muda yang nggak bisa langsung masuk ke level profesional ya. Kan ada juga kan mereka yang memang promosinya luar biasa ya, kayak misalnya Marcelino, kemudian Ronaldo, itu kan perkecualian lah. Tapi ada pemain-pemain yang masih potensial tapi masih dia perlu jam terbang untuk bisa kompetitif. Nah, itu perlu kompetisi khusus. Nah, itu Liga 3 menurut gue. Dengan begitu sedikit kita mengeliminasi kecurangan-kecurangan ataupun resiko-resiko terjadinya permainan dan seterusnya. Karena ini anak U23 semua. Itu yang menurut gue PSSI juga harus pertimbangkan lagi gitu. Sehingga dari U23 ini juga ada manfaatnya buat timnas. Jadi pelatih timnas ini nggak cuma ngelihat pemain-pemain under 23 buat persiapan SEA Games atau Asian Games dan seterusnya di Liga 1 atau di Liga 2, tapi lebih kaya lagi di Liga 3 gitu. Ini kan bagus menurut gue. Jadi harus ada perubahan seperti itu menurut gue sih. Dikembalikan aja. Jadi yang U23 yang di Liga 3 nih diwajibin aja U23. Yang di Liga 3 U23 ya. Karena kan dari EPA 16 18, 20 langsung 23. Mereka yang nggak bisa compete di profesional setelah EPA 20 misalnya, dia bisa main di Liga 3. Benar. Jadi jenjangnya itu terukur gitu. Kalau sekarang kan senior masih bisa main di situ. Pemain kartal masih nggak dibatasin umur. Ya gimana gitu. Kan kalau anak-anak muda ini kan masih bisa dipentung lah istilahnya. Benar. Kalau yang senior kan ya udah masalah kehidupan. Buat, kan dia tinggal main bola berapa tahun lagi sih. Akhirnya praktek-praktek itu bisa terjadi di situ, rawan gitu. Kan kalau ngelihat peserta Liga 3 ini kebanyakan nih, Bang. Apa perlu langsung dibuat Liga 3A, Liga 3B? Iya, betul, setuju. Harus dibuat leveling lagi ya. Spanyol aja yang kecil gitu negaranya itu sampai 6 apa 7 kasta gitu. Dan betul. dia ada liga regional juga gitu. Betul. Jadi biar perjalanan untuk sampai ke atas itu jangan dibuat mudah gitu. Kalau sekarang kan kayaknya mereka menjadi anggota Asprop, ikut Liga 3, semua bisa ikut gitu ya. Padahal kan juga ada Asprop yang boleh kita bilang ini Asprop DKI, Asprop Jabar, Asprop Jatim yang notabene sepak bola lebih kompetitif. Betul. Harusnya kan lebih dikasih slot banyak. Slot banyak, gitu benar. Kan. Atau dia mainnya di level Liga 3A misalnya gitu. Liga 3B di daerah-daerah yang kompetisinya nggak ada atau kompetisinya minus gitu loh. Bikin di Liga 3B atau lagi Liga 3C. Buat aja di mapping mana nih kantong-kantong sepak bola, mana yang masih level keduanya, level ketiganya. Jadi dibuat bertingkat, berkelas sehingga itu juga memacu dari daerah-daerah yang memang punya banyak kompetisi untuk dia memiliki kesempatan lebih untuk cepat naik. Tapi yang daerah lain mereka harus merintis itu supaya federasi-federasi setempat, Asprop, Askap di daerah-daerah yang minim kegiatan kompetisi biar terpacu dia kalau mau level itu. Benar. Emang harus kayak gitu sih. Nah, Bang, kalau berbicara dari soal kompetisi feeder kompetisi ya, Liga Top Skor kan salah satu juga banyak pemainnya yang lulusan dari U17 ini langsung diambil Liga 3 nih ataupun langsung suratin. Ini gimana, Bang, prosesnya waktu itu Liga Top Skor? Kalau sekarang nih ya yang terjadi nih dari kenyataannya memang banyak pemain muda karena kurangnya wadah gitu. Akhirnya main di Liga Top Skor diwadahi nih sama Liga Top Skor yang difasilitasin mungkin ya bukan sebagai agen juga sih, maksudnya ada fasilitas, ada klub gitu yang mungkin mencari pemain, kita punya database lalu kita oper ke klub. Enggak, kalau kita sih sifatnya pasif ya, karena
Kalau mereka kan member silakan aja, karena kita kompetisi swasta, kita nggak mengencourage mereka untuk ikut kita. Tapi mereka datang sendiri daftar karena mereka butuh wadah untuk kompetisi. Iya. Mengingat bahwa yang mereka lakukan selama ini di Asprof ataupun di Askap itu sifatnya turnamen, mereka ngerasa kurang. Oke. Jadi mereka bina pemain-pemain itu lewat kompetisi Liga Top Score yang memang ini bentuknya liga. Dari situ mereka sekalian scouting Itu yang terjadi di Liga Top Score U17 sekarang, yang notabene kalau tahun 2022 ini kan udah 18 tahun. Itu kan udah siap-siap diorbitkan ke Liga 3. Iya. Makanya Jakarta United, Astam, Batavia, Asiop, itu kan tim-tim Liga 3. Liga 3 betul. Jakarta, Liga 3 Banten dia ikut. Karena dia perlu wadah untuk terus menggembleng tim mudanya ini untuk main di Liga 3. Oh iya. Dan Liga 3 itu kan nggak ada batasan umur kan. Benar. Jadi mereka ya punya kesempatan ke situ. Nah, yang terjadi belakangan yang gue lihat, karena mereka ini masih 18-19 gitu ya, bahkan 17-19 lah range itu. Ketika masuk Liga 3, dia di mix dengan pemain-pemain senior. Senior, betul. Itu jomplang. Jomplang. Secara kualitas, kemudian secara mentalitas, mereka jomplang. Akhirnya banyak tim yang kelihatannya nggak firm untuk ataupun nggak siap untuk main di Liga 3. Karena ya mereka paksakan naik gitu loh. Paksakan naik karena memang itu wadah yang ada yang tersedia. Ya. Makanya tadi gue bilang kalau nih Liga 3 ke depan dibuat batasan umur U23, mereka masih bisa bersaing. Karena kalau udah 18 kan ke 23 tuh hitungannya udah sempurna semua. Ototnya, tulangnya udah bisa compete. Tapi kalau udah ketemu yang 40 tahun ke Bruno Asimin, mentalitas tadi kan kita dengarkan bahasa verbalnya kan itu kan nggak bagus. Nggak bagus, benar nggak bagus, kan. nggak bagus. Dan terus terpublish juga. Iya. Bayangin yang lain-lain pasti kayak begitu juga kan. Iya. Bukannya ngajarin yang baik, main senior malah ngajarin yang kayak gitu. Iya, itu dia tuh tadi tuh. Seru banget ini ngomongin Liga 3 Bang. Thank you banget. Iya, jangan lupa teman-teman tetap ikuti konten-konten dari Lirik Sepak Bola Indonesia karena akan banyak seputar sepak bola Indonesia akan kita bahas, seputar isu terbaru tentunya bersama dengan Bang UK juga ataupun dengan bintang tamu lainnya. Oke deh, thank you banget Bang sekali lagi. Ya, sama-sama Is. Buat teman-teman, gua Rasatnan dan juga mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.